Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading di pagi hari ini, hari Rabu 12 Februari 2025. Pagi ini kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama yang nanti akan kita mulai dengan menganalisa bagaimana pergerakan emas di pagi hari ini. Lanjut, sebelum kita membahas analisa dan evaluasi satu hari kemarin, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan video-video kami terbaru. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya sehingga bisa mendapatkan notifikasi lebih awal jika nanti ada video-video kami yang terbaru. Baik, kita akan memulai dari mereview satu hari kemarin di emas ya. Dimulai dari emas, kita awali. Pertama kita lihat kemarin pergerakan sudah menuju ke atas. Di atas kita menandai dengan area warna ungu sebagai area uji bullish. Kemudian di bawah kita tempatkan untuk bukaan sebagai titik entry ketika nanti dia bergerak turun. Jadi pergerakan masih berada di kisaran, mungkin masih bergerak belum terlalu jauh. Pergerakan karena masih belum terlalu jauh, masih dominan oleh bullish, namun berada di harga yang cukup tinggi ya, sudah mencapai harga 2.900 sekian, maka kita perkirakan akan terkoreksi turun hingga maksimum di area jenuhnya yang kita tandai dengan warna highlight merah di bawah, yakni di kisaran 2881 poin sekian. Sementara di area ini nanti akan berpeluang kembali bergerak naik seperti halnya tren sebelumnya. Di posisi atas kita menandai dengan area uji bullish, di mana kita menandai highlight warna merah ya, warna merah di sana. Kita menandai warna merah highlight ini untuk menguji kekuatan bullish. Jika ditutup lebih tinggi, maka tentu akan berpeluang nanti bergerak naik. Nah, tentunya ditutup lebih tinggi, kita menempatkan posisi buy di atasnya saja. Kita awali dengan menempatkan di atasnya saja, yakni menempatkan buy di 2924.29. Kalau kita menunggu ditutup lebih tinggi, tentu bisa juga nanti akan jauh lebih tinggi tutupannya, sehingga kita bisa kehilangan peluang yang potensial. Kemudian untuk target yang pertama, posisi buy kita kemarin menempatkan di 2931.88 dan target yang kedua di 2939.42. Jika kondisi ini terpenuhi dan sampai di target yang pertama ini ternyata ditolak, penolakan tidak lebih rendah dari warna merah tanda garis, maka akan kembali memantul seperti hanya simulasi kita di atas. Namun sebaliknya, ketika ternyata pantulan ke bawah atau retestnya jauh lebih rendah, punya pengaruh signifikan, nah tentunya akan berbeda ceritanya. Ketika ditutup lebih rendah, maka tentu akan berpeluang koreksi jauh lebih rendah sampai batas yang kita tentukan kira-kira di area jenuhnya dan kembali akan bergerak naik. Nah, kebetulan di awal pergerakan bergerak naik dulu, tidak ada pergerakan turun dulu di awal, sempat bergerak naik sampai posisi tersentuh di 2924
dan bergerak naik sampai di target yang kedua. Setelahnya baru kembali turun ya, kembali turun berada di bawah highlight warna merah. Tentunya ini pengaruh yang cukup signifikan akan kembali drop bergerak turun. Sehingga walaupun tidak mengambil posisi yang di bawah, kita tetap dapat yang dua di atas ya, tentu ini sudah lebih dari cukup maksimum. Pergerakan turun baru kita akan menempatkan jika betul-betul sudah signifikan menembus di bawah highlight warna merah. Dan kemungkinan kalau bergerak turun nanti kita menguji di area warna ungu ya. Kekuatan bearish kita akan uji di ungu di sana. Jika ditutup lebih rendah, maka masih akan berpeluang turun lagi sampai di area jenuhnya. Berada di area jenuh, kita tidak melihat di situ ada break, di situ ada kekuatan momentum bearish. Bahkan yang terjadi adalah rejeksi bullish, maka berpeluang kembali akan memantul ke atas ya. Tentu kita tetap memperhatikan dari sisi waktu. Kemudian untuk di Bitcoin kemarin kita perkirakan juga akan terkoreksi dulu naik kemudian bergerak turun ya. Bergerak naik kita mengujinya di area warna kuning yang kita tandai. Jika ditutup signifikan di atas, maka berpeluang akan memantul kembali, akan bergerak ke atas. Sebaliknya, jika tidak ditutup signifikan lebih tinggi, maka akan kembali memantul. Nah, yang kita tempatkan karena akan bergerak naik, kita menempatkan buy 98368.21. Kemudian tersentuh namun tidak sampai di target ya. Kita bisa mempelajari, kita bisa melihat bagaimana karakteristik candlenya, dan ternyata tidak sampai lebih tinggi, lebih signifikan dari yang kita tandai di sana, sehingga setelahnya dikembalikan atau muncul bearish yang mulai signifikan ya, sudah ditutup di bawah dari resisten yang kita tandai. Dengan demikian maka berlaku risk management. Untuk di Bitcoin kita menempatkan di 40.000 hingga 60.000. Kalau kita mengambil di tengah-tengahnya di kisaran 50.000, maka kira-kira recovery-nya di sini. Dengan demikian sekalipun bergeraknya jauh ke bawah, maka bisa dipastikan akan bisa menutup kerugian yang di atas, bahkan bisa berakhir dengan profit. Apalagi ditutup lebih rendah dari highlight warna kuning di sana. Ini sebagai area uji bearish. Jika ditutup lebih rendah, maka tentu akan berpeluang bergerak turun lagi sampai di supportnya. Dan benar adanya ditutup lebih rendah, bergerak turun bahkan mendekati target yang keduanya. Dari posisi ini setidaknya kita bisa dapat dua peluang, baik dari recovery-nya maupun dari sell setelah break dari area pentingnya atau dari support terdekatnya. Mungkin itu yang bisa kita evaluasi dulu untuk satu hari kemarin. Sedangkan di euro US dollar kemarin fix 100%, tidak ada perlawanan sesuai dengan yang kita analisakan, jadi tidak perlu dibahas. Untuk yang pound sterling US dollar, untuk pound sterling US dollar kita mendapatkan recovery-nya karena di awal tidak langsung naik, dia sempat bergerak turun, posisi sell kebetulan di 1.23437 tersentuh, maka recovery-nya berada di 100 dari titik entry-nya di kisaran 1.23555. Dengan demikian sekalipun bergerak sampai di puncak, tetap kita bisa dapat
profitnya, peluang profitnya. Apalagi sudah bergerak di atas dari highlight ya, di atas dari warna kuning yang kita tandai, dengan tetap memperhatikan momentum dan rejeksinya, kita bisa menempatkan posisi yang baru sesuai dengan tren yang ada. Maka kita pastikan di pound sterling juga bisa dapat maksimumnya. Lanjut, kita akan petakan lagi untuk 1 hari ke depan di XAU. Setelah kita mengevaluasi, saatnya kita kembali akan menganalisa bagaimana potensi ke depan ya. Untuk di emas dulu ya. Dari 1 hari kemarin ditutup dengan bearish sebagai dominannya, dengan rejeksi yang kuat di atas, jauh lebih kuat rejeksi di atas daripada di bawah. Maka hari ini masih ada potensi bergerak koreksi lagi, sehingga harus lebih berhati-hati untuk menempatkan posisi-posisinya. Kita akan gambarkan dulu garis kecenderungannya kira-kira seperti ini. Kita ambil yang lebih sederhana biar teman-teman juga bisa nanti menentukan sendiri. Area warna biru adalah area uji bearish. Jika tidak ditutup lebih rendah, maka kemungkinan besar akan bergerak naik lagi. Jadi kita uji nanti di sana. Kalau tidak mampu ditutup signifikan lebih rendah, maka akan kembali bergerak naik. Dan sebaliknya, oke, ini simulasinya, ketika naik juga nanti akan diuji dengan area resistennya. Di posisi bawah, ketika nanti ditutup jauh lebih rendah dari area warna biru yang kita blok, maka akan kembali lanjut turun ya sampai di area penting berikutnya, kemudian akan kembali terkoreksi, dan jika tidak ditutup lebih tinggi dari area retestnya akan kembali bergerak turun lagi. Dari situ kita bisa menempatkan titik entry kita yang mana. Tentunya kita bisa menempatkan masing-masing sesuai dengan style dan karakter kita, gaya trading kita, dan waktu tentu yang nyaman untuk kita. Nah, saya menempatkan untuk posisi yang di atas atau posisi naiknya dengan menempatkan posisi buy, dengan menempatkan posisi buy di 2903, kemudian kita akan targetkan di 2911. Kemudian berikutnya kita akan kembali targetkan lagi untuk yang target yang kedua berada di 2920 ya. Terlalu jauh. Turunkan sedikit. Oke, yang pertama juga targetnya diturunkan, yang kedua diturunkan ya, kira-kira di situ. Target pertama di 2911, yang kedua di 2920. Untuk hari ini jenuh maksimum beli berada di 2934. Sementara untuk yang di bawah kita menempatkan selnya lebih rendah dari levelnya. Memang berada di area yang cukup beresiko, tapi tentunya kalau melihat dari running jaraknya masih cukup ideal untuk kita menempatkan posisi, sehingga nanti kita lihat kalau hijau itu sudah berubah menjadi merah, maka tentu kekuatan bearish akan lebih signifikan lagi. Kita menempatkan posisi sell di 2889 dengan target berada di sumbunya masih sangat cukup ya, berada di ujung sumbunya untuk target yang terdekatnya. Kemudian target berikutnya nanti kita tempatkan di kisaran
Target selanjutnya di 2873 ya, sudah lebih dari cukup di 7 poin. Untuk area jenuh jual kita perkirakan maksimum di 2859. Oke, kita tandai dulu untuk yang tadi selnya kita tempatkan di 2889.31. Kemudian untuk target yang terdekatnya, target yang pertama kita hitung dulu, yang penting tidak terlalu dekat ya, biar kita mendapat maksimum juga. Targetnya berada di 2881.47. Kemudian yang kedua, disusul target yang kedua berada di 2873. 2873.62. Nah, sementara untuk area jenuh tadi, jenuh jualnya kita tempatkan di 2859. Area jenuh kita tempatkan di 2859 poin sekian. Sementara untuk tadi yang posisi di atas ya, untuk buy-nya kita tempatkan 2903 poin 53. Kemudian untuk target yang terdekat kita menempatkan di 2911.56. Kemudian target yang kedua berada di 2920.13. Sementara untuk area jenuh belinya kita tempatkan di 2934. Ini untuk area jenuh belinya 2934 poin sekian. Untuk area uji bearish berada di area highlight warna biru. Untuk uji bullish juga sama, berada di highlight warna biru. Sedangkan untuk menandai ya, untuk menandai area jenuhnya kita kasih highlight warna merah ya, sebagai bentuk nanti kehati-hatian biar kita lebih waspada di area ini, di mana di situ berpeluang akan kembali memantul. Nah, tentu tidak serta-merta ya, ada aspek yang harus kita perhatikan, yakni petunjuk dari candle yang ada. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk analisa di XAU. Sementara untuk yang lain nanti kita akan berikan secara terpisah ya, untuk pair-pair yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum. Jangan lupa jaga risk management, jaga konsistensi dan kedisiplinan, mudah-mudahan bisa maksimum juga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.